Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 kelas C pengantar akuntansi UPN Veteran Jawa Timur akan mempresentasikan tentang laporan keuangan. Berikut adalah laporan keuangan kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dari kantor artistik untuk bulan Desember 2018. Di sini terdapat akun aset dan akun ekuitas pemilik. Untuk akun aset terdapat kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Sedangkan di ekuitas pemilik. Baik, di sini saya akan melanjutkan bersama dasar akuntansi kantor artistik untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Pada tanggal 16 Desember, telah selesai satu set rencana bangunan dan diterima perkas sebesar 2.150.000 dari CV Berkah. Sehingga kas akan bertambah yaitu sebesar 2.150.000 dan modal pun bertambah 2.150.000 dengan keterangan yaitu pendapatan jasa. Pada tanggal 21 Desember dibayar perkas angsuran utang kepada toko Sempurna yaitu Saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Pada jurnal umum ini didapat dari tabel persamaan dasar. Pada slide sebelumnya terdapat tabel persamaan dasar yang akan memudahkan kita untuk membuat jurnal umum. Jurnal umum sendiri merupakan ringkasan dari tabel persamaan tadi. Dimulai dari tanggal 2, Nur membuka rekening pada sebuah bank dengan menyetorkan uang sebesar 10 juta dan kas perusahaan sebesar 6.500.000 sebagai modal awal pada tabel perusahaan dasar tersebut. Persamaan dasar pada tabel persamaan dasar tertulis kas bertambah sebesar 26.500.000. Penulisan pada jurnal umum terdapat kas masuk 6.500.000 dan dari bank masuk pada debit sebesar 10.500.000. Maka modal Nur masuk ke kredit menjadi 26.500.000. Selanjutnya pada tanggal 3, peralatan gambar pada kolom debit terdapat 9.300.000, peralatan gambar pada kolom debit terdapat 9.250.000 dan pada kolom kas terdapat 6 juta. Ini diperoleh dari saat di tabel persamaan dasar kita menemukan pendapatan perusahaan sebesar 9.250.000, maka ini masuk ke debit. Dan selanjutnya karena kita membeli peralatan, maka otomatis kas kita berkurang. Maka dalam penempatannya 6 juta berada di kredit. Selanjutnya pada tanggal 5 dibayar sewa ruang kantor secara tunai sebesar 1.250.000. Karena kita membayar, maka kas akan berkurang sedangkan beban sewa bertambah. Dan untuk kas berkurang, maka penempatannya dikredit sebesar 1.250.000. Seterusnya cara pengerjaan sama sampai bawah. Kita lihat pengerjaan cara pada tanggal 31. Perusahaan membayar 2 karyawan sebesar 925.000. Ini artinya karena perusahaan membayar karyawan, maka kas berkurang 1.950.000 pada kredit dan beban gaji bertambah sebesar 1.950.000 juga. Jika semua sudah tercatat pada jurnal umum, maka kita tinggal menjumlahkan. Untuk total debit dan kredit harus balance. Di sini ditemukan jumlah sebesar 50.595.000 dan total kredit 50.595.000 juga. Jika balance seperti ini, artinya jurnal umum kita benar.
Selanjutnya, setelah jurnal umum akan ada neraca saldo yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah neraca saldo. Dalam akuntansi, neraca saldo atau trial balance adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum organisasi. Ini merupakan laporan internal yang berguna dalam sistem akuntansi. Nah, neraca saldo ini disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Jadi kita jika ingin menyusun neraca saldo, kita harus melihat dari buku besar. Nah, di soal sebelumnya nih, jika kita ingin membuat neraca saldo, nah kita harus melihat ke buku besarnya. Di buku besar ada kas nih senilai 16 juta di debit. Nah, itu kita masukkan ke neraca saldo, nama akun kas, lalu 16 juta di debit. Nah, lalu kita lihat lagi, oh ternyata ada piutang usaha senilai 3 juta di debit. Nah, itu kita masukkan ke neraca saldo, nama akun, piutang usaha, lalu 3 juta berada di debit. Nah, seterusnya hingga akhirnya terpindah semua ke neraca saldo. Nah, setelah tersusun semua neraca saldonya, kita jumlahin debit dan jumlahin kreditnya. Nah, total dari debit dan kredit ini harus sama. Kalau tidak sama berarti ada kesalahan. Kita harus meneliti lagi. Mungkin di neraca saldonya ada kesalahan atau di buku besarnya ada kesalahan. Hasil yang benarnya harus balance atau senilai. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu, dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Soalnya, pada tanggal 31 Desember untuk membayar biaya listrik sebesar 200.000. Lalu, 31 Desember penyusunan peralatan sebesar 1.250.000 dan 31 Desember menambah perlengkapan menjadi 200.000. Lalu, saat membayar listrik kita masukkan ke beban listrik dan kreditnya hutang listrik kita masukkan 200.000. Lalu untuk peralatan kita masukkan ke beban penyusutan peralatan sebesar 1.250.000 dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.250.000. Lalu beban perlengkapan debitnya 200.000 dan akumulasi penyusutan perlengkapan adalah 200.000. Totalnya adalah 1.650.000 baik debit maupun kredit. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.